Perkenalkan, nama saya Owen Foil Purba dengan NIM 2205040101. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis yang telah diberikan. Dengan soal yang pertama, jelaskan pengakuan subjek hukum manusia dalam perjanjian Wehrbuch. Pengakuan subjek hukum manusia dalam BW terkait dengan pengenalan hukum bahwa manusia memiliki status dan hak hukum tertentu. Dalam konteks ini, subjek hukum manusia adalah setiap individu yang dianggap memiliki kapasitas hukum penuh untuk bertindak dan memiliki hak-hak serta kewajiban hukum. Secara umum, BW mengakui semua orang secara inheren memiliki kapasitas hukum, kecuali jika mereka dinyatakan tidak cakap secara hukum oleh undang-undang. Misalnya, seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau yang dinyatakan tidak cakap secara mental mungkin memiliki pembatasan dalam kemampuan mereka untuk melakukan beberapa tindakan hukum. 2. Jelaskan teori fiktif dan teori organ terkait badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Yang pertama, teori fiktif menganggap bahwa badan hukum sebagai fiksi atau konstruksi hukum. Menurut teori ini, badan hukum tidak memiliki eksistensi fisik yang nyata seperti manusia, tetapi diberikan pengakuan hukum sebagai subjek hukum demi kepentingan praktis. Badan hukum diberikan status subjek hukum dan dengan atribut dan hak-hak tertentu agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan hukum. Dalam konteks teori fiktif, badan hukum dianggap sebagai entitas terpisah dari para anggotanya atau pemiliknya. 2. Teori organ. Teori organ juga dikenal sebagai teori realitas atau teori keberadaan nyata. Menyatakan bahwa badan hukum adalah suatu organ atau perpanjangan dari individu-individu yang terlibat di dalamnya. Teori ini melihat badan hukum sebagai jenis entitas yang secara eksis secara nyata karena merupakan wujud dari kehendak dan tindakan individu-individu yang membentuknya. Menurut teori organ, badan hukum hanya dapat bertindak melalui individu-individu yang bertindak atas namanya. Artinya, individu-individu yang menjadi anggota atau pemilik badan hukum bertindak sesuai organ atau perwakilan badan hukum tersebut. Dalam prakteknya, kedua teori ini dapat digunakan secara bersamaan atau dalam kombinasi yang berbeda-beda dalam sistem hukum yang berbeda pula. Tujuan utama dari kedua teori ini adalah untuk memberikan kerangkapan hukum yang jelas dan mengatur hak dan kewajiban badan hukum sebagai subjek hukum perdata, baik dalam hal perlindungan hukum maupun dalam transaksi hukum. 3. Jelaskan perbedaan sistem pengaturan buku kedua dan buku ketiga BW. Buku kedua mengatur tentang perseroan terbatas dan beberapa bentuk badan hukum lainnya. Buku ini terutama menangani aspek-aspek hukum terkait pembentukan, pengaturan internal, dan pemerintahan perusahaan-perusahaan tersebut. Beberapa pokok bahasan yang dicakup oleh buku kedua BW antara lain: yang pertama, pendirian perusahaan; yang kedua, struktur dan organ perusahaan; yang ketiga, hak dan kewajiban pemegang saham; yang keempat, penggabungan dan pembubaran perusahaan. Buku ketiga BW mengatur tentang hukum harta dan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan buku kedua. Buku ini memberikan dasar hukum untuk berbagai aspek hukum perdata terkait kepemilikan, hak-hak properti, hak-hak sewa, dan hal lain terkait dengan properti lainnya. Beberapa topik yang dicakup oleh buku ketiga BW meliputi: yang pertama, kepemilikan properti; yang kedua, kontrak dan perjanjian; yang ketiga, hak-hak sosial ekonomi; yang keempat, hak rekaman dan pendaftaran. 4. Sebutkan dan jelaskan asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Indonesia mencakup beberapa prinsip utama yang mengatur pernikahan. Berikut adalah beberapa asas penting dalam undang-undang tersebut. Yang pertama, asas kebebasan dan kesetaraan. Asas kebebasan dan kesetaraan menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih pasangan hidup tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. 2. Asas monogami. Asas monogami menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan secara monogami, yaitu setiap orang boleh memiliki satu pasangan hidup yang sah. 3. Asas kesejahteraan dan perlindungan keluarga. Asas kesejahteraan dan perlindungan keluarga menekankan pentingnya perlindungan dan memajukan kesejahteraan anggota keluarga. 4. Asas kesatuan dan kebahagiaan keluarga. Asas kesatuan dan kebahagiaan keluarga menekankan kepentingan membangun hubungan harmonis dalam perkawinan. 5. Asas pembinaan dan penyuluhan perkawinan. Asas pembinaan dan penyuluhan perkawinan menegaskan perlu adanya upaya pembinaan dan penyuluhan bagi calon pengantin sebelum menikah. 6. Asas kelestarian keluarga. Asas kelestarian keluarga menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan keluarga sebagai unit sosial yang kuat. 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan benda dan hak bandaan.
Dalam hukum perdata terdapat dua konsep yang penting, yaitu benda dan hak kebendaan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang kedua konsep tersebut. Yang pertama, benda. Benda dalam konteks hukum perdata merujuk pada segala sesuatu yang dapat menjadi objek, hak, atau memiliki nilai ekonomi. Benda dapat berwujud fisik, misalnya seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau barang-barang konsumsi, maupun bersifat tidak berwujud, misalnya hak kekayaan intelektual seperti hak cipta atau paten. Dalam konteks hukum kebendaan, benda dianggap sebagai objek yang dapat dimiliki, dialihkan, atau dikuasai oleh individu atau badan hukum. Dalam hukum kebendaan, benda memiliki beberapa sifat karakteristik, yaitu yang pertama, keberadaan fisik, yang kedua, identifikasi, yang ketiga, tidak bergerak, yang keempat, manfaat ekonomi. 2. Hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak yang melekat pada benda dan memberikan pemiliknya kekuasaan atas kendali atas benda tersebut. Hak kebendaan mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, menguasai, dan memanfaatkan benda, serta hak untuk mengalihkan atau memberikan hak-hak tersebut pada pihak lain. Jelaskan sumber perikatan dalam Barjelid Workbook. Terdapat beberapa sumber perikatan yang diakui sebagai dasar yang sah untuk menjalin ikatan hukum antara pihak-pihak terlibat. Berikut adalah beberapa sumber perikatan yang diatur dalam BW. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang merupakan sumber perikatan yang paling kuat dalam sistem hukum. 2. Perjanjian. Perjanjian merupakan kesepakatan yang dibuat secara sukarela antara dua pihak atau lebih yang memiliki kehendak untuk menjalin ikatan hukum. Yang ketiga, perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang melanggar hak orang lain atau norma-norma hukum yang berlaku. 4. Perkara yang timbul karena undang-undang. BW juga mengakui sumber perikatan yang timbul secara langsung dari undang-undang. 5. Perbuatan hukum. Perbuatan hukum merujuk pada tingkat atau peristiwa yang dilakukan dengan sengaja dan memiliki akibat hukum yang diakui. 7. Jelaskan wujud prestasi dalam BW. Sebutkan juga dasar hukumnya. Wujud prestasi dalam BW adalah kewajiban untuk memberikan atau lakukan sesuatu yang dijanjikan. Dasar hukumnya adalah pasal 6 nomor 262 ayat 1 BW yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus ditunaikan dengan ikrar yang sah. Setiap pihak dalam perjanjian harus memenuhi prestasi yang telah disepakati. Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi tersebut, pihak lain dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi. 8. Jelaskan pengertian perjanjian dalam Barjelid Workbook dan sebutkan juga dasar hukumnya. Perjanjian dalam BW atau KUHP Perdata adalah suatu persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tindakan melakukan sesuatu yang memiliki akibat hukum. Perjanjian dapat berupa perjanjian yang dituangkan dalam suatu otentik atau perjanjian yang dapat dibuat secara lisan atau tertulis, dapat dilakukan antara perorangan, badan hukum, atau antar negara. Dasar hukum perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Hal ini tersebut menunjukkan bahwa perjanjian dalam hukum perdata merupakan suatu bentuk kontrak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelanggaran atas suatu perjanjian dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan.